Wing Chun merupakan bela diri tangan kosong, mengandalkan kecepatan dan ketepatan tangan asal Cina. Kini Wing Chun telah berkembang di tanah air. Pada tahun 2010, Asosiasi Bela Diri Wing Chun yang dimotori oleh Ki Kusumo didirikan. Berkembang di Indonesia dibawa oleh Grandmaster kita, Sefu Kwong San San atau Kang Sin Sin. Itu Grandmaster kita, guru kita yang bawa ke sini, dan beliau udah almarhum tahun 2010 kemarin. Dari murid-muridnya kita kumpulkan, kemudian kita bikin sebuah asosiasi, sebuah perkumpulan bela diri yang akhirnya berkembang sampai sekarang. Berbagai macam jurus yang bisa dipelajari, salah satunya Shunim Tao. Menggunakan kecepatan tangan untuk menyerang lawan, juga menggunakan tangan untuk menutup gerak tangan lawan. Sebelum bertarung satu lawan satu, perlu dilakukan latihan menggunakan Muk Yang Chong, atau biasa disebut manusia kayu dengan tangan lebih dari 2. Latihan rutin dijalankan 2 kali seminggu ini berguna untuk melakukan gerakan awal dari seni bela diri Wing Chun. 3 bulan adalah waktu yang dianggap cukup untuk mampu bertarung satu lawan satu. Melakukan gerakannya memang terlihat sedikit sulit. Pada prinsipnya belajar bela diri pasti menemui kesulitan, tapi kesulitan apapun kalau kita punya nilai yang kuat, niat yang sungguh-sungguh, saya pikir nggak akan jadi hal yang sulit. Apalagi bela diri ini tidak mengandalkan pada otot, tapi lebih pada kecepatan dan ketepatan. Jadi bukan kita berlatih push up sebanyak-banyak jadi kuat badannya, bukan, tapi justru pada kecepatan dan ketepatan. Serangannya lemes, tanpa otot. Seperti itu. Gaya Wing Chun terdiri dari tendangan, menangkis, serangan, beruntun, tinju, menjebak, hingga mengontrol teknik gerakan. Semua itu adalah sebagai bagian dari pertarungan ini. Sastika Rizky, Lagapu Alam, melaporkan untuk NET. Nah, kalau pernah nonton film itu ya tadi IP Man, bilangnya IP Man atau Ip Man? Oh, Ip Man. Nah, okay. mungkin Anda pasti sudah tahu ada gerakan yang tangannya tuh cepat sekali gitu ya. Kayaknya memang fokusnya ke tangan atau mungkin juga ada kombinasi dengan kaki. Kita akan tanyakan langsung kepada mereka ini yang sudah menggeluti olahraga seni bela diri yang disebut Wing Chun. Jadi yang disebut Wing Chun ini apa sih? Kita perkenalkan dulu dong. Oh iya, boleh. Ini sepertinya ada tamu-tamunya banyak soalnya. Ada Ki Kusumo di sini dan ada Shifu Ato. Okay. Panggilnya Shifu ya. Shifu ini artinya guru ya, pelatih. Ya. Ini hari ini membawa siapa aja nih, Ki? Ini teman-teman kita dari tempat latihan bareng. Ya. Dari Jakarta semua? Jadi disebut dengan Wing Chun itu seni bela diri seperti apa sih, Ki? Wing Chun itu adalah sebuah seni bela diri yang mengutamakan pada kecepatan dan ketepatan. Jadi kita nggak main otot harus push up, angkat barbel, enggak. Tapi lebih pada kecepatan dan ketepatan. Karena pada dasarnya Wing Chun itu adalah sebuah bela diri yang diciptakan untuk wanita. Untuk wanita? Untuk wanita. Tapi ini kenapa laki-laki semua malah? Nah itulah, jadi justru wanitanya banyak yang males sekarang. Banyaknya laki-laki semua, tapi memang itu untuk wanita. Jadi kita nggak pakai otot, cepat seperti itu. Oke. Nggak pakai otot, kita nggak harus push up, angkat barbel, itu nggak ada sama sekali. Tapi dari segi kekuatannya bagaimana kalau kita tidak menggunakan kekuatan, hanya mengandalkan kecepatan? Iya, jadi bisa mematikan nggak gitu? Sangat mematikan. Jadi kalau kita udah sama seperti peluru, peluru itu kan tidak tajam, tapi kan udah cepat bolong orang. Berarti prinsipnya seperti peluru ya. Terus kalau misalnya kuda-kudanya nih, ada berapa macam mungkin bisa dijelasin sedikit? Sederhana, kuda-kudanya kita pakai, jadi kalau kita sebut Chit Kim Yang Ma tuh kuda-kuda jepit kambing gitu sebutnya. Kuda-kuda jepit kambing? Apa itu? Lagi contohin. Jadi kalau kita sebut Pacima, sama. Oke, boleh hadap ke depan mungkin, Ki? Ini adalah posisi Pacima. Yang artinya? Iya. Kuda-kuda jepit kambing. Iya. Kalau ini paling Kim Yang Ma gitu. Oh iya, ini dia nih, ada kambingnya. Cuman pasti nggak bisa ngelihat kan. Ini kan, begitu. Ini, berarti selalu di belakang. Ini Choi Ma bisa jalan gitu, Choi Ma. Nah, Teng Tui, Choi Ma, Teng Tui, Choi Ma. Jadi tendang kaki. Tendangannya bisa kayak jejekan, dorong gitu. Oke, kalau maju, jadi kaki yang di depan, yang duluan? Jadi tumpuannya di belakang, nah yang depan tuh enteng. Jadi melakukan satu gerakan tuh lebih mudah kemana arahnya. Tendangannya ringan jadinya. Jadi ditumit ya dia kalau konsentrasinya. Kuda-kuda, ya. tumpuan di depan. Di Jadi depan. kalau maju kan mundur, kalau maju susah. Kalau kita langkah kemana, mau kemana, tuh arahnya
jelas kan. Oh, Ya, jadi kita bisa fondasinya tendang, justru malah porosnya yang Iya. di belakang ya? Kalau kita tumpuan gini, tendangan depan bisa atau tendangan belakang, kalau bisa langsung bisa. Oh, Oke. oke. Kita arahin. Oke, Ki, tadi kan Ki Kusumo bilang ini sebetulnya olahraganya untuk wanita. Sebetulnya emang apa manfaatnya khusus untuk perempuan yang mungkin kalau pria tidak sebegitunya gitu manfaatnya? Ya, yang jelas begini. Sekarang ini kan zamannya lucu-lucu ya, banyak kejahatan yang kita nggak pernah sangka dan kadang-kadang wanita menjadi objek. Nah, oleh karena itu bela diri ini memang diciptakan bagaimana seorang wanita bisa memproteksi dirinya dengan waktu yang singkat, Apalagi tapi juga laki. bisa memiliki efek yang luar biasa buat sasaran. Oh, Gitu. Jadi wah, ringan, perlu belajarnya gampang gitu. Cuma perlu mau rajin dikit, 3 bulan jadi. Oh, 3 bulan aja cukup, Ya. Ki? Oke, nah sekarang kalau olahraga Wing Chun ini sebenarnya di Indonesia sudah apa ya? Sudah masuk dalam satu organisasi yang resmi nggak sih? Ya. Jadi gini, kalau kita sih bikin asosiasi, jadi memang Wing Chun itu mungkin tidak sepopuler seperti karate dan lain-lain di Indonesia ya, tetapi Atau memang wushu misalnya gitu? mungkin kita masih nginduk ke sana karena belum ada rumah besarnya, belum ada. Oh, belum. Baru kita perkumpulan-perkumpulan. Iya, iya. Jadi dari negerinya sana itu Wing Chun sendiri banyak. Jadi Wing Chun A, Wing Chun B, Wing Chun C. Karena kan satu guru biasanya punya murid banyak. Masing-masing berkembang dengan caranya. Oke. Yang membawa Wing Chun ke Indonesia dengan aliran Yip Man itu Grandmaster kita, namanya Sefu Kwong San San. Oh, masih ada itu Kang Sin Sefu? Sin, udah meninggal. Oh, sudah meninggal. Itu beliau. Ini orangnya? Ini Ip Man. Oh, ini Ip Man. Ini yang di Hong Kong nih. Ini Oke. orang pertama yang memperkenalkan Wing Chun Ip Man ya ini beliau. Di Hong Kong. Berkembang seluruh dunia dari sini asal. Oke. Tapi kalau misalnya di olahraga Wing Chun sendiri, berat badan berpengaruh nggak sih, Ki? Ini kan ada yang, atau misalnya kalau misalnya olahraga renang gitu, kalau badannya kurus kering malah lean lebih bagus. Kalau olahraga ini gimana? Ya Enggak sih hampir sebetulnya. Enggak masalah. nggak begitu itu cuma yang lebih kurus ya lebih bagus lah. Ya, tapi Dia tuh berantemnya gini, center line, dia selalu dari tengah, merusak keseimbangan orang. jadi kalau kita Kecil-kecil nggak ada pukul, masalah. kita kan dasarnya dari sini pukul gitu ya. Nah, boleh nih didemokan sedikit. Nah, dari mukul, tuh, saya potong gini. Potong. Ya. Jadi dia nggak mau Jadi mundur. bisa tangkisan, bisa ngeblok serangan lawan. Jadi kalau kita mutul sama-sama mukul, saya mukul. Dia Tuh. ngeblok, dia nggak mau nangkis, ngeblok. sama-sama maju, nggak mau mundur. Oh, ini salah satu ciri khasnya. Jadi kita bukan lari ke belakang seperti Ya itu. malah tidak? maju kita. Potong. Jadi memotong serangan lawan dengan cara ada teknik-teknik cara. Karena pukulan kita center line gitu. Center namanya. Dari ulu hati sama satu garis. Oke. Jadi ada sudutnya gitu ya. Tapi berarti ada potensi atau ada resiko untuk kita juga terkena pukulan dong? Enggak. Kayak kita itu dibuat seperti rea kereta Ini api. sudutnya udah pas. Jadi kayak rea Pasti nggak ini tuh reanya tuh masuk sini. Jadi dia berusaha masuk di luar garis ini. Kalau nggak sama-sama Wing Chun nggak ngerti. Ya. Kalau sama Wing Chun kan pasti ngerti. Tuh, Tuh, kita balas lagi. Baris lagi. Oke. Oke, menarik. Hop, Nah, oke. coba putar badan Mungkin, Ki kalau misalnya supaya bisa kelihatan tuh Ki penonton tadi. bisa lihat juga. Ini bisa ya untuk latihan apa namanya mungkin sesama partner untuk Ya. bisa terus-terusan Bisa, seperti bisa, itu bisa. Bisa dicontoh diperagain Ki, Bisa. kira Kita seperti apa? pukul satu bisa. Ya. Tuh. Terus berkesinambungan terus. Jadi ngalir. Ya. Oke. Nyambung. Jadi ini sih kalau biru-biru aja sih udah biasa gitu ya. Udah kebiasaan jadi rasa Ini tangannya keras. itu udah hilang. Ini orang Wing Chun pasti dinya keras. Waduh. Ini batu atau apa nih? Ya, jadi dia Ini bukan karena ngangkat beban ya? nggak pakai beban. Oh, Jadi hasil jadi latihan. memang kecepatan itu yang Latihan utama ya. dari buat gini jadi ototnya Kekuatan dulunya kebentuk. Oke. dilihat kenyal. Oke, kalau tadi kita bicara kecepatan tangan, ya kan? Kalau apakah Wing Chun juga menggunakan kaki nggak? Ada. Oh, ada juga? Ada. Kayak gimana Seperti gerakan apa kakinya, Ki? gerakan-gerakan kaki? Kaki kan Sendiri, tenang sendiri. tuh. Beneran, yuk. Tuh, Tahan. tahan. Oke. Dia kalau habis nahan, Nah, kita tahan blok. Ya. Tuh, kita bisa tenang kembali. Ya. jadi ngunci tengah. Jadi tapi tendangan kita tidak tinggi-tinggi, jadi dari bawah pinggang lebih efektif gitu. Oke. Nah, seperti Kalau ini. misalnya tadi kan gerakan-gerakannya kayaknya maskulin semua ya, Ki ya. Tapi sebetulnya ini gerakannya untuk perempuan awalnya. Perempuan. Ada bedanya nggak Ki kalau gerakan Gini, untuk perempuan? bedanya gini. Kalau bela diri umum kan mukulnya gini. Nah, Wing Chun di tengah. Karena dia melindungi payudara. Oh. Jadi kayak gergaji, orang gergaji kayu gitu, orang kan tukang bangunan gergaji kayu, cuman kita Saya setting. jadi pengen belajar. Gimana Ki tadi? Tengah. Gripesnya di tengah. Arahnya 2 titik 1 garis. Adrian berarti. Oke, tapi sekarang bagaimana kalau umpamanya contohnya Zizi? Zizi misalnya berhadapan dengan orang yang jahat gitu dan maksudnya apakah kalau
misalnya nih, misalnya Zizi disekap gitu. Apakah Wing Chun juga punya teknik-teknik Iya, untuk sangat. bagaimana Iya, melepaskan iya, iya. seperti itu gitu kan? Misalnya gini, Pertolongan pertama diri ini sendiri. yang bahaya nih kalau ini kaki ke bawah nih langsung. misalnya gini kan? Oh, Bisa. oh kaki. Adrian mau saya contohin, bahaya loh. Saya pakai heels. Kalau modelnya begini, jadi kita menggunakan berat badan. Jadi berat badan si lawan sama kita disatuin, otomatis. Nah, dalam itu ada suatu ruangan yang untuk menyerang lawan tuh bisa. Jadi, Merusak keseimbangan intinya. Oke, seperti ya, apa? keseimbangannya. Oke. Model saya, Shifu ngadep ke sana aja, model ngadep saya ke disekap depan. gitu. Nah, Nah, biar sekap gini ya. Oh, ini setengahnya nggak nyampe. Kalau saya kan berontak, misalnya perempuan berontak susah ya. Susah. Nah, kita mengada satu garis gini aja, pasti ikut kan. Iya. Nah ini bisa pukul bagian-bagian vitalnya kan mudah jadi Ngadep sana begitu. aja. Ya, Shifu ya. jadi nggak begitu sulit kan jadinya. Jadi nggak usah pakai tenaga kuat-kuat. Oke. Jadi keseimbangannya kita atur. Oke. Merusak keseimbangan intinya gitu. Ya, Mungkin bisa ada gerakan-gerakan yang dengan rame-rame nggak sih? Ada sih kan kalau umpamanya di kayak karate itu kan seperti ada kayak gerakan katanya. Nah kalau umpamanya kita di Wing Chun nggak ada seperti itu. Cuman Itu ada kok tuh. ya, Siu Lim dari Tao, dari Siu Lim Tao yaitu latihan dasar Wing Chun. Oke. Mungkin bisa dipraktekkan nggak kira-kira seperti apa sih Ki ini bersama juga dengan kawan-kawan nih. Model sancau gitu atau Ini Siu Lim Tao, Siu Lim Tao. Jadi Siu Lim Tao tuh sebetulnya sangat ringan ya. Kenapa saya bilang bisa buat perempuan? Karena memang sangat ringan banget. Cuma gini doang kok. Yuk dari Siu Lim Tao, Siu Lim Tao. Ini kan. Turun. Kenapa harus begini? Ini kenapa? Ini perempuan. Nggak mainnya harus begini. Oh enggak. Gini. Oh. Relax, tanpa otot. Tangan ke depan. Tanpa otot. Ringan banget. Nah, ini ringan. Tapi efeknya dari latihan kayak gini bisa luar biasa. Jadi tenaga kita bisa powernya dahsyat gitu. Ini latihannya kayak gini Ki. Kalau misalnya ini apa ini bagian pemanasannya? Enggak, ini latihan. Ini dasar. Oh, gerakan dasar ya. Jadi kita tenaganya bisa jadi luar biasa kalau misalnya. Oh. Tapi dari mana tenaganya Ki? Ini kan lembut sekali ya itu sebenarnya. dia. Rahasianya di sana dengan kita latihan begini tuh bisa punya tenaga dahsyat. tenaga kita tuh bisa keluarnya julur. Ini contoh kayak gini, contoh. Jadi seolah-olah dari dalam gitu ya Ki. dorong, dia dorong, dilatihnya otot dari Oke, dalamnya. Shifu bisa agak sebelah situ. Nih, dorong. Belum. Dulu, ya. Ini bisa gini. Yuk. Tangan satu. Bisa Hanya dengan mengandalkan tenaga dari latihan tadi ya. Coba-coba kalau kamu Mas misalnya yang lebih berat lah. Kalau tadi karena badannya ringan. Nah, ini tangan satu. tangan satu. Asik, nggak bisa. Satu tangan aja ya? Tangan. Jadi kita nggak pakai otot, tenaga bumi. Cuma dialiri doang. Oh. Oke. Ki, ini Wow, udah ini ada menarik pertandingannya nggak sih? Mungkin antar di Indonesia mungkin atau lawan dari Hong Kong atau dari Taiwan gitu? Ya, sebenarnya gini ya, kalau kita bicara Wing Chun tuh mungkin berbeda dengan seni bela diri. Kalau ini lebih pada bela diri. Kalau dipertandingkan ya pasti bocor orang. Pertandingannya nggak ada, nggak boleh. Kalau kita bertandingan, sasarannya ke hidung. Dia nggak akan menyerang organ lain, tapi center lain ini yang diserang. Sasaran pertama yang paling gampang, hidung. Kayak macam tadi, saat lawan menyerang, jadi kalau menghadapi perkelahian jalan tuh paling enak banget. Karena kan mukulnya begini. Itu kita langsung center line di tengah ambilnya. Satu kali juga dapat hidung. Dan itu duluan, kalau sama-sama Wing Chun duluan. Siapa yang dapat hidung duluan? Oh, dia yang bisa menjatuhkan duluan ya. Oke, sekarang kalau titik dari tubuh kita untuk yang di center, bagian mana aja sih yang boleh dikatakan sangat mematikan selain hidung? Ya, Muka ini pasti sangat sensitif. Bisa dilatih. Ya. Ulu hati, semuanya berada di tengah ya? Di tengah. Oh, makanya center line itu tadi. Oke, menarik. Oke, Ki, ini pertanyaan terakhir. Kalau misalnya mungkin ada penonton di rumah ingin bergabung, ingin latihan Wing Chun, dia bisa kemana? Ke nomor telepon aja kali ya. Boleh, bisa diumumkan nomor teleponnya Boleh, di sini? ke siapa nih? Karena saya yakin banyak sekali pasien berminat. 021 9813 4041 Oke, atau boleh sekali lagi, Ci. 021 9813 4041. Oke, atau ini ada ininya, lembaganya mungkin? Ya, Asosiasi Bela Diri Wing Chun, jadi sekretariatnya di sana. Jadi nanti mungkin sesuai tinggal di daerah mana bisa nanti kita salurkan. Oh, dari daerah Jatinegara ke sini, oh ini sini seperti itu. Kalau di daerah sekitar Bintaro, daerah Jakarta Selatan, kan tempat saya nih. Ada nggak sekitar Jakarta Selatan? Tertarik nih pengen belajar nih, Ki? Jakarta Selatan udah ada belum? Jakarta Selatan belum ada ya? Pong ya, si Aceng.
Ada di Oke. daerah Serpong ada. Oh, daerah Serpong ada? daerah Oh, Serpong. oke. Nggak terlalu jauh deh Berarti pokoknya. dari Asosiasi Bela Diri Wing Chun ya, nomor Ya. teleponnya yang tadi. Oke, baik. Oke, Sifu Ato dan juga teman-teman serta juga Kiku semua tentunya terima kasih sekali atas Ya. informasinya. Ya, baik, Ini makasih. jadi membuka wawasan tentang bela diri Ya. bahwa ternyata ada seni bela diri baru dari Cina. Bukan baru sih sebenarnya sudah lama, Lama. tapi sekarang ini lagi populer-populernya nih ya. Ya, betul. Oke, baik tentunya kita juga masih memiliki informasi dari mancanegara ya Zi yang akan Ya. kita sajikan sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Indonesia Morning Show.